Memperkuat produksi-produksi kita di bidang minyak goreng. Kita ada rencana menambah kapasitas pabrik refinery kita untuk minyak goreng. Di samping itu juga kita sudah menyelesaikan penambahan kapasitas refined glycerin kita, dan juga ada re-esterification dari PFAD kita. Semua itu adalah melakukan pemurnian dan untuk mendapatkan tambahan value added untuk produk-produk kita, Pak. Oke, Pak, tapi kalau kita lihat juga, Pak, untuk bisnis gula ada rencana untuk ekspansi, Pak? Gula kita sudah lumayan karena kebun tebu kita sudah hampir mendekati 15.000 hektar, Pak. Dari sebelumnya hanya 8.000, 9.000 hektar, sekarang sudah 15.000 hektar. Nah, ini akan memberikan kontribusi yang cukup banyak untuk mengisi kebutuhan pasokan bahan baku bagi sugar mill kita, Pak. Untuk pembangunan industri hilir gula seperti apa, Pak? Sudah ada rencana atau bagaimana, Pak? Kita sudah punya sugar mill dan sugar refinery. Kapasitasnya sudah cukup mencukupi. Kapasitas kita untuk sugar mill 8.000 ton can per day, dan kemudian kapasitas sugar refinery kita sudah mencapai 900 ton per hari, di mana kita merasa sementara kapasitas ini sudah mencukupi, Pak. Oke, kalau terkait dengan capex di tahun 2022 ini, Pak, seperti apa, Pak? Kita lebih banyak mempersiapkan untuk capex rutin, terutama untuk pemeliharaan kebun dan juga mesin-mesin pabrik kita. Kita melihat bahwa capex-nya ini lebih banyak kita keluarkan adalah untuk rutin capex, Pak. Ya, ada juga penanaman kebun sawit baru, kurang lebih 1 tahun itu berkisar antara 3.000 sampai 4.000 hektar gitu, Pak. Pak, dengan adanya tantangan tersebut, utamanya mungkin secara global, Pak, apakah ada penyesuaian terkait dengan target-target korporasi di tahun 2022 ini, Pak? Sementara belum. Tetap kita optimis bahwa target kita akan kita capai gitu, Pak. Oke, berarti masih on the track ya, Pak, untuk target di tahun 2022 ini. Kalau boleh tahu, Pak, targetnya di tahun 2022 ini, Pak, seperti apa? Kalau di tahun 2021 kita punya pertumbuhan itu mencapai 47%. Karena harga jual naik secara tinggi sekali dan juga volume juga naik. Untuk tahun 2022 kita lebih konservatif, kita memprediksi kenaikannya sekitar 20-25%, Pak. Oke, untuk kenaikan penjualan, Pak, di tahun ini seperti apa, Pak, Anda melihatnya? Ya, pertumbuhannya sekitar 20-25%, Pak. 20-25% yang juga akan berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan yang ditargetkan akan 20-25% juga, Pak, bertumbuhnya di tahun ini ya, Pak? Ya, biasanya dari top line itu akan mempengaruhi bottom line juga. Tapi kalau top line misalnya tumbuh sekitar 20-25%, bottom line biasanya akan tumbuh sekitar 10-15% gitu, Pak. Oke, Pak, tapi kalau kita melihat juga, Pak, utamanya mungkin industri agri ya ke depannya 2023 dan juga 2024, tantangan paling besarnya Anda melihat mungkin secara global dan domestik seperti apa, Pak? Sebetulnya yang paling kita khawatirkan adalah pengaruh cuaca, Pak. Jadi kalau cuaca berubah-ubah, itu juga yang harus kita antisipasi. Kemudian kita juga harus mewaspadai juga kenaikan harga pupuk, karena akibat daripada perang Rusia dan Ukraina itu harga pupuk sudah membumbung cukup tinggi, Pak. Nah, hal-hal ini yang harus kita antisipasi. Oke, dengan melihat bahwa cuaca juga sering tidak menentu, Pak. Kadang musim hujannya jauh lebih panjang, terus juga tadi Bapak mengatakan yang harus diantisipasi dari kenaikan harga pupuk. Nah, antisipasi yang dilakukan dari TBLA kalau memang terjadi anomali cuaca yang cukup panjang, Pak, seperti apa, Pak? Ya, kita tidak bisa melawan cuaca, Pak, ya. Jadi kalau cuaca memang terlalu panjang keringnya, itu memang sangat berdampak pada yield per hektarnya. Namun kalau kita melihat cuaca belakangan hari ini cukup banyak curah hujan, kita melihat bahwa tahun depan harusnya memberikan harapan yang lebih bagus.